Shalom. 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 Haleluya. Biarlah kita sama-sama datang dengan hati yang sungguh-sungguh ingin datang menyembah Tuhan. Karena memang dialah Allah di atas segalanya. Dia Raja di atas segalanya. Layaklah kita semua datang setiap umat ketebusannya untuk datang memuliakan menyembah Dia dalam ibadah kita saat ini. Mari sidang jamaah dikasihi Tuhan, kita akan serahkan lebih dahulu ibadah kita saat ini ke dalam doa bersama. Kita bersehati berdoa. Haleluya. Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, hanya Kau Tuhan yang layak kami puji, kami sembah. Bahkan segala bangsa pada waktunya akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebesaran kuasa, keajaiban, mujizat-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Sehingga saat ini Tuhan, oleh perkenanan-Mu Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kami semua untuk beribadah saat ini. Kami datang sungguh-sungguh butuh jamahan Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami datang dengan kerendahan hati, inilah kami Tuhan. Layakkan kami semua di dalam kuat kuasa darah-Mu dan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua sidang jemaat-Mu. Urapi dimanapun kami berada, urapi seluruh para pelayan-Mu Tuhan. Biarlah sukacita surga melimpah dalam hati kami setiap hari. Terlebih saat kami datang dalam ibadah kami seperti saat ini. Terima kasih segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami. Kami bersehati, tolak dihancurkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau datang menaikkan syukur sembah kami. Kami masuk dalam hadirat-Mu, bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahbiskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan. Dia besar, maha besar. Segala perkataan perbuatannya ajaib di dalam hidup kita semua. Karya-karyanya yang termanis terindah dalam hidup kita. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Allah Tuhan kita. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Haleluya. Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Adil dan benarlah jalan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak
kita bukan hanya seperti orang percaya, bahkan firman Tuhan menubuatkan segala lidah akan mengaku, segala lutut akan bertelut mengaku bahwa dialah Raja segala bangsa, Raja dari semua umat kepunyaannya. Amin. Langit dan bumi memuji Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Satu pujian lama, semua pasti tahu. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Serukan sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah. Angkat tanganmu bersama-sama. Ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Ku puji, ku sembah. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Semua bangsa akan memuji Tuhan. Berseru haleluya. Satu seruan surga. Kita sama-sama serukan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Sidang jemaat Tuhan serukan. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Bersama-sama. amin. Angkat tanganmu bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita ajaib, amin. Maka setiap hari kehidupan kita selalu limpahi keajaiban Tuhan, amin. Ini iman kita setiap hari, jangan ragu. Sekali lagi kita bersuka cita, kita serukan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya, tetap bersuka cita, bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita.
Pujian lama semua pasti tahu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap Tak berubah kasih-Nya. Haleluya. tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Amin. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap Tak berubah kasih-Nya. Haleluya. tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Tak berubah kasih-Nya. Haleluya. tak berubah kasih-Nya, Oh. bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, bab Yesus ajaib. Sekali lagi deklarasikan. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, bab Yesus ajaib. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ada mujizat setiap hari. Karena Yesus kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Dia hidup. Dia ada untuk kita dan Dia ajaib untuk kita. Haleluya. Musik memuji Tuhan sekali lagi. Ini kita imani. Oh, Kau ajaib Tuhan. Kau berkuasa Tuhan. Ada mujizat dalam hidup kami setiap hari. Haleluya. Kembali bersama kita serukan Yesus ajaib. Angkat tanganmu, deklarasikan bersama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, bab Yesus ajaib. Amin. Amin. Jikalau kita percaya bahwa Yesus kita ajaib, maka setiap hari kasih-Nya akan terus dicurahkan dalam kehidupan kita. Karena memang hanya kasih Yesus yang satu-satunya mempesona hidup kita. Puji Tuhan. Bagi yang masih kuat berdiri, tetap berdiri, tidak apa-apa. Kita akan persiapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih-Mu mempesona. Haleluya. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku.
sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasamu sungguhlah, Tuhan kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. oh amin. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang sekali lagi, sepanjang kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur ku hidupku. sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. haleluya. Kegiatan ibadah online sepekan GSJPDI Ebenezer. I have searched many years on end. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan bantuan doa, Was not dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 0852 1777 5570 agar kami dapat mendoakan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. for your Kesehatan diri sendiri adalah kesehatan Indonesia. Karena itu, mari kita selalu terapkan protokol kesehatan dan melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Demikian Warta Ebenezer pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sedang kita berdiri bersama-sama, kita sudah banyak memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Sekarang tinggal kita mau Dia mendengarkan firman Tuhan. Itulah tempat yang terbaik. Mari kita akan masuk dalam doa.
Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah kesempatan yang Engkau berikan kami mau manfaatkan sebaik-baiknya Tuhan. Di mana kami sudah memuji mengagungkan Engkau, biar semua itu berkenan di hadapan-Mu. Dan sekarang kami mau untuk mendengarkan firman-Mu yang kami butuhkan di hari-hari ini. Untuk memberi kekuatan kami, untuk menuntun kami Tuhan. Sekalipun kami sedang berada dalam suasana penderitaan di mana-mana di seluruh dunia oleh karena pandemi COVID-19 dan juga dampak-dampaknya Tuhan. Tapi kami tahu, kami percaya kalau semua itu Engkau izinkan terjadi, Engkau sudah menolong kami dan Engkau sedang menguji iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa apapun yang masih mau mengganggu dalam pemberitaan firman, sekali lagi mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh mengganggu, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat yang pagi hari ini sedang ibadah, baik secara online ataupun secara virtual, Engkau juga ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih, serahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada, yang mendengarkan ke dalam tangan-Mu. Kuasa urapan-Mu kami butuhkan. Demikian juga hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa urapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau pagi hari ini Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kita. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Di dalam situasi seperti ini, di tengah-tengah sikon atau situasi kondisi yang sulit seperti sekarang ini, beberapa kehidupan atau beberapa umat Tuhan ada yang mengeluh, bahkan ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan membiarkan masalah penderitaan seperti ini datang di saat-saat ini. Ya. Mungkin sudah sekian lama mereka sudah berdoa kepada Tuhan, namun kok pertolongan tidak kunjung datang. Seringkali hal ini menimbulkan pergumulan, terutama kalau ada salah pengertian. Contohnya sudah mengiring Tuhan, ini bisa salah pengertian. Sudah mengiring Tuhan, pikirannya hidup pasti senang, sukses, sehat, berhasil, makmur terus, dan tidak akan pernah kena celaka untuk menderita. Itu ada yang punya, yaitu menimbulkan pergumulan, pengertian yang tidak tepat atau tidak mengerti. Yang lain salah mengira bahwa penderitaan itu pasti oleh karena hukuman Tuhan, karena ada dosa. Ini pendapat-pendapat pendapat-pendapat yang kurang tepat, yang tidak sepenuhnya itu benar. Karena itu mari pagi hari ini kita akan belajar tentang penderitaan ini yang tentunya diterangkan berdasarkan firman Tuhan. Bicara tentang penderitaan
Apa penyebab penderitaan? Penyebab penderitaan itu yang pertama atau A, oleh karena diri sendiri. Karena menuruti hawa nafsu daging atau mengikuti yaitu keinginan atau tubuh daging ini. Yakobus 1 ayat yang ke-14. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, ini penderitaan yang sebenarnya bisa dihindari dan tidak perlu. Di dalam Roma 13 ayat yang ke-14, Roma 13 ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi penyebab penderitaan yang dari diri sendiri karena menuruti hawa nafsu atau keinginan daging ini. B, penyebab penderitaan yang kedua karena digoda. Didorong oleh iblis dan antek-anteknya gitu ya. Ini serangan dari luar, kalau tadi dari dalam daging. Ini serangan dari luar. Ya. Kalau ada pekerjaan dari iblis, biasanya perbuatan dosa, orang itu bisa jadi lebih hebat. Ya. Efesus 2 ayat 2. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu setan, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi penyebab penderitaan yang kedua tadi digoda, didorong oleh iblis ini. Ya, sehingga membawa pada penderitaan. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Sebetulnya penderitaan ini tidak perlu ada atau bisa dihindari kalau kehidupan itu mau mentaati firman Tuhan. Dan yang ketiga, penyebab penderitaan itu ujian dari Tuhan. Ujian dari Tuhan. Ini jenis penderitaan yang datang pada banyak hamba-hamba Tuhan yang di dalam Alkitab, ya, hamba-hamba Tuhan yang indah-indah dalam Alkitab. Bahkan Yesus sendiri juga melalui banyak ujian sejenis ini diizinkan Tuhan. Ya. Maunya sih biar cawan ini berlalu. Tapi biar kehendakmu yang terjadi. Nah, kita lihat bagaimana Yesus itu mengalami ujian ini. Ya. Jadi ini yang harus kita tahu. Inilah penyebab penderitaan. Ya. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia mengalami banyak ujian tapi tidak berdosa. Jadi ini jenis penderitaan yang perlu ada dan memang Tuhan izinkan untuk memproses. Kata lain untuk mengolah atau memproses. Untuk memurnikan anak-anaknya. Supaya apa? Supaya mutu rohani kita semakin meningkat. Baik dengan ujian-ujian secara pribadi maupun ujian bersama di akhir zaman seperti ini. Ya. Ini diizinkan Tuhan. Ya.
Jadi penyebab penderitaan yang ketiga, ujian dari Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Kita menderita ya, saat ini menghadapi situasi ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengerti atau tidak mengerti tentang maksud dan rencana Allah lewat penderitaan. Lewat penderitaan mungkin kita mengerti atau mungkin tidak ngerti tadi. Kalau kita lihat dalam ya tadi penyebab penderitaan. Nah, orang yang mengerti akan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan lewat penderitaan ini, ya, orang tidak mengerti ya, akan maksud dan rencana Tuhan lewat penderitaan ini, yaitu orang yang tidak mengerti itu akan pertama mudah luntur imannya, ya, nggak ngerti rencana Allah, mudah luntur imannya, loyo. Jadi tidak percaya akan janji-janji Tuhan lagi atau meragukan kasih Tuhan. Dan orang seperti ini akan mudah mempercayai tipu daya iblis. Malah berontak melawan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Bahkan nanti bukan saja luntur atau loyo iman, tapi mundur dari Tuhan. Dan kehidupan seperti ini nanti akan masuk dalam cengkeraman iblis. Kalau sudah masuk dalam cengkeraman ini, semakin menderita. Semakin menderita nanti. Orang yang tidak mengerti yang kedua akan mengambil jalan pintas. Akan mengambil jalan pintas yang dunia atau iblis tawarkan. Dan seringkali jalan pintas itu sangat menjanjikan jalan keluar yang kelihatannya lebih gampang, lebih mudah, cari jalan alternatif. Masuk akal. Logika bisa terima, tapi seringkali memakai cara-cara yang berdosa atau melawan firman Tuhan. Ini ya, jadi orang yang tidak mengerti rencana Allah masuk dalam penderitaan, imannya mudah luntur, akan mengambil jalan alternatif atau jalan pintas. Dan yang ketiga akan menyalahkan Tuhan dan menyalahkan orang lain. Menyalahkan sikon, menyalahkan peraturan dan lain-lain yang ada di sekeliling kita, yang mungkin dipikirkan atau dianggap sebagai sumber penderitaannya. Seperti orang Israel di padang gurun. Orang Israel di padang gurun yang tidak bisa menangkap atau mengerti maksud baik Tuhan. Ibrani 3 ayat 8 dan 10. Ibrani 3 ayat 8 sampai 10. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Israel ini terus, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ini menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Yang keempat, orang tidak mengerti rencana Allah akan makin mengeraskan hati di dalam penderitaan. Sudah dalam penderitaan, mengeraskan hati ini. Seperti Yakub yang sesungguhnya dengan sadar atau sengaja gak mau
dihiburkan, seperti dia tenggelam dalam penderitaan. Gak mau dihiburkan, terus merasa muram terus. Juga seperti Esau yang menghibur diri dengan rencana balas dendam terhadap Yakub ini. Ini semua oleh karena kekerasan hati. Semua reaksi dosa ini justru akan menghancurkan dirinya sendiri dan membuat hidup itu makin menderita, semakin menderita. Itu orang yang tidak mengenal rencana Allah. Sebaliknya, orang yang bisa mengerti rencana Allah, ya, bahwa ada satu maksud atau rencana baik yang hendak Tuhan kerjakan lewat segala penderitaan itu. Ini punya sikap yang berbeda. Kalau yang tadi tidak ngerti, ya, sekarang orang yang mengerti maksud Tuhan, ya, atau rencana baik dari Tuhan, kehidupan seperti yang mengerti, yaitu mampu bertahan dalam penderitaan. Kalau tidak ngerti tadi loyo, mundur. Tapi kalau mengerti maksud Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, ya, bahwa maksud atau rencana baik yang hendak Tuhan kerjakan lewat segala penderitaan. Kehidupan seperti ini mampu bertahan dalam penderitaan. Dan imannya tetap kuat, tetap kokoh. Karena mengerti dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Ya. Karena itu tidak lagi timbul prasangka jahat terhadap Tuhan. Seperti orang tidak ngerti rencana Allah. Dan bisa tetap berharap pada Tuhan. Dan bisa bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun diizinkan ada dalam penderitaan. Dan tidak berontak melawan Tuhan. Juga tidak menyalahkan Tuhan. Ya. Ini. Mari biar kita mau mengerti bahwa dalam penderitaan ada maksud rencana baik yang hendak Tuhan kerjakan lewat segala penderitaan. Dan tadi mampu bertahan dalam penderitaan, imannya tetap kuat, tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua, bisa menunggu waktunya Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan sama dengan pakai caranya Tuhan. Tidak mencari jalan alternatif. Tunggu waktunya Tuhan. Yaitu tetap berharap kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Sehingga tidak pernah prasangka jahat terhadap Tuhan. Dan yang kedua bisa menunggu waktunya Tuhan. Kehidupan yang bisa menunggu waktunya Tuhan itu hidup pakai caranya Tuhan. Tidak mencari jalan pintas yang notabene membawa kepada dosa. Nah, yang ketiga, orang yang mengerti maksud rencana Allah, ya, dalam penderitaan itu tidak bereaksi dosa. Tidak bereaksi dosa berarti enggak salah. Tapi reaksinya reaksi yang benar. Ya. Reaksinya reaksi yang benar. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya. Jadi tetap tunggu waktunya Tuhan. Dan yang keempat, tidak mengeraskan hati saat dalam penderitaan, tapi mencari apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita lewat penderitaan itu. Ada message. Ya. Kalau diizinkan masuk dalam penderitaan, ya,
Di sini dikatakan ya, tidak ngeraskan hati, tapi mencari apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita lewat penderitaan itu. Ada message tertentu lewat penderitaan itu. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang? Ini harus kita mengerti. Ya. Tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang, yang pertama, untuk mengeluarkan isi hati yang tersembunyi ini, dalam hati ini. Seringkali kita sendiri nggak tahu apa isi hati kita sebenarnya. Seringkali manusia merasa dirinya sudah cukup baik, sudah cukup benar, sudah cukup rohani. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Masih ada beberapa kelemahan, masih ada beberapa kekurangan, masih ada beberapa kesalahan atau dosa yang tersembunyi, yang tidak disadari. Ini terutama kehidupan atau orang-orang yang tinggi hati. Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita lihat Lukas 18 ayat 11. Lukas 18 ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ada kesombongan ini. Mereka mengukur diri dengan ukurannya sendiri, dengan standarnya sendiri. Itu sama dengan menipu diri sendiri. 2 Korintus 10 ayat 12. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mengukur diri sendiri dengan standarnya diri sendiri. Ya. Kalau dalam kalian menipu diri sendiri. Dikatakan bodoh tadi. Orang lain bisa dikelabui. Tapi Tuhan tahu dengan tepat, dengan lengkap isi hati manusia ini. Jadi lewat penderitaan, tekanan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, penderitaan seperti kita ditekan, untuk mengeluarkan isi hati ini. Supaya kita tahu apa yang ada dalam hati ini. Mana kekurangan atau kelemahan kita. Sehingga kita bisa memperbaikinya. Meskipun prosesnya itu enggak enak. Ya. Kayak nelen sesuatu yang pahit itu. Enggak enak. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah bentuk kasih Allah. Supaya jadi kebaikan bagi kita pada akhirnya. Jadi kalau Tuhan izinkan penderitaan untuk mengkoreksi, ya, tadi istilahnya mengeluarkan isi hati yang tersembunyi, ya, rasanya udah benar semua, tapi masih ada kekurangan.
Jadi kalau kita perhatikan lebih lanjut, ternyata tujuan yang ditujukan terhadap contohnya Mas Ayub itu, ya, ternyata juga menjadi ujian bagi orang-orang di sekitarnya Ayub. Ini contohnya. Istrinya Ayub dan Ayub berbeda, ya. Dan beberapa orang berbeda, tapi Ayub diizinkan, ya, supaya bukan untuk Ayub sendiri tapi juga untuk sekitarnya ini. Nah, dan yang kedua, kalau Tuhan izinkan penderitaan datang, tujuan yang kedua untuk mencegah manusia supaya manusia ini tidak terus hidup dalam dosa-dosanya. Atau istilah tidak melaju terus dalam dosanya. Karena seringkali hukuman atas dosa atau kejahatan tidak segera langsung dijatuhkan, tidak. Tapi ada waktu. Ya. Jadi dengan penderitaan itu Tuhan mengingatkan atau memperingatkan kepada kita semua, kepada umatnya, supaya berhenti dari dosa-dosanya. Ya. Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tapi sekarang aku berpegang pada janjimu. 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau kehidupan tidak mau bertobat, sungguh-sungguh menyalipkan kehidupan ini akan berhenti dari berbuat dosa. Selamat dan tidak sampai celaka lebih jauh. Stop, udah. Ya. Dan yang ketiga, ya. Tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan daging yang ketiga untuk merendahkan hati umat Tuhan. Untuk merendahkan hatinya kita. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ya. Ulangan 8 ayat kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak ini. Ya. Jadi Israel diizinkan, ya, dikatakan di perjalanan yang atas kehendak Tuhan di padang gunung selama 40 tahun untuk merendahkan hati ini. Supaya apa? Supaya tidak terus sombong, supaya tidak terus meninggikan diri, merasa diri tidak membutuhkan Tuhan nanti akhirnya kalau sombong, ya. Sehingga makin menjauh dari Tuhan, tapi akhirnya celaka. Satu saat Tuhan akan membiarkan orang seperti itu gagal. Supaya apa? Supaya sadar, supaya enggak sombong, supaya merendahkan diri dan bertobat. Seperti Nebukadnezar, kalau dalam Daniel pasal yang keempat. Juga Paulus, Tuhan tolong dengan cara memberi sebuah duri agar tidak sampai meninggikan dirinya. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Coba kita membaca dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-7.
2 Korintus 12 ayat yang kedua. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ini yang ketiga, saudara dikasih Tuhan. Ya. Tujuan mengizinkan Tuhan, merendahkan hati umatnya. Dan yang keempat, ya, untuk membentuk sifat-sifat atau karakter ilahi dalam hidup kita. Karakter yaitu atau sifat ilahi itu akan terbentuk kalau kita mau memberi reaksi yang benar. Reaksi benar artinya sesuai dengan firman Tuhan terhadap penderitaan itu. Ya. Kalau kita membaca di dalam Bilangan 12 ayat 3, Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi ini. Ya, ini contohnya. Ya, dikatakan Musa yang lembut hatinya lebih dari setiap orang. Ya, ini sifat ilahi, membentuk sifat ilahi. Dan yang kelima, tujuan Tuhan, ya, mengizinkan penderitaan datang supaya bisa berbuah dan berbuah semakin lebat. Ya, nanti saudara baca Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Jadi hanya ada 2 pilihan bagi carang-carang bagi kita. Ya. Carang yang tak berbuah akan dipotong, dibuang ke dalam api, binasa. Sebaliknya carang-carang yang sudah menghasilkan buah, yang dipotong hanya bagian yang membahayakan, yang membuat tidak bisa berbuah dengan baik. Kelihatannya sama-sama terkena penyakit tapi berbeda hasilnya. Ya. Jadi harus bisa nempel, melekat pada pokok anggur yang benar, pada firman pengajaran yang benar. Jadi ada penderitaan supaya kita bisa semakin lengket kepada Tuhan, pada firman pengajaran yang benar, sehingga bisa berbuah makin lebat. Dan yang keenam, tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan datang supaya kita tidak keluar dari jalannya Tuhan, nggak keluar dari relnya Tuhan. Ya. Seperti gembala yang menepuk atau memukul domba yang nakal, yang mau keluar, ya, dari barisan atau dari kelompoknya. Dipukul bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyelamatkan dari ancaman yang bisa membawa kepada kebinasaan. Demikian juga gembala agung kita memakai penderitaan itu untuk menjaga, untuk menggiring domba-dombanya agar tidak sampai keluar dari jalannya Allah, jalurnya Allah, relnya Allah, supaya kita tetap selamat nanti sampai di surga. Ya. Jadi ini harus kita mengerti dalam hidup kita. Kenapa Tuhan izinkan? Sekalipun seperti saat sekarang, kenapa? Ya. Tadi yang keenam, supaya kita tetap, ya, dalam jalurnya Tuhan. Yang ketujuh adalah untuk memurnikan dari segala campuran yang tidak berkenan kepada Allah. Baik dalam hidup secara pribadi,
pengiringan kita kepada Tuhan, pelayanan kita dan sebagainya. Mungkin ada campur-campuran yang tidak atau bagaikan ragi ini. Ya, nah, saudara dikasihi Tuhan, memang campuran-campuran itu membuat lebih mudah ya, untuk menarik ya, dalam kehidupan ini. Tapi meracuni sebetulnya, ya, membunuh kerohanian ini. Ya, kalau campur baur ini, pasti tidak akan tahan uji. Campuran. Jadi kita harus ambil satu sikap, jangan campur-campur. Pengajaran jangan campur-campur. Ya, nanti pengajaran yang benar ya, sudah kita terima. Ada pengajaran yang lain, bimbang kita ikut nanti. Ya. Tapi saat Tuhan izinkan penderitaan, kita akan bisa tetap bertahan. Ya. Tidak keluar dari jalannya Tuhan dan kita semakin dimurnikan. Ya. Jadi untuk itu hanya ada dua semua di dunia, atas bawah kanan kiri, ya, depan belakang, plus minus, plus minus. Ya. Ini kalau dicampur nggak? Kalau plus minus dicampur jadinya konslet des. Ya. Banyak orang jadi stres oleh karena campur-campur. Ya. Sudah terima yang benar, bimbang. Ada yang ngomong seperti ini, ambil juga. Bingung sendiri, akhirnya stres. Plus minus konslet. Ini, maka itu kita harus mau untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa semakin mengerti rencananya Tuhan. Dan tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan yang ke-8 supaya karya Tuhan itu bisa dinyatakan lewat kita. Seperti yang Tuhan tunjukkan lewat orang buta, juga Lazarus. Ya, tentu Tuhan sudah mengukurnya, tidak melebihi kekuatan. Inilah saudara dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita ngerti kehendak Tuhan, tahu tujuan Tuhan mengizinkan dalam penderitaan tadi, ya, ada 8 hal itu. Biarlah nanti kita akan bisa sungguh-sungguh sekalipun dalam penderitaan mungkin seperti makan sesuatu yang pahit tidak enak, tapi hasilnya nanti ya. Sehingga kita tidak bimbang, tidak keluar, apalagi tinggalkan Tuhan. Lah sekarang kita bagaimana cara menangani penderitaan ya, kita tahu tadi tujuan Tuhan. Lalu sekarang bagaimana cara menangani penderitaan Tuhan? Yang pertama yaitu periksa diri. Ya, periksa diri. Penderitaan itu datang, ya, saudara dikasih Tuhan, sebagai penuaian. Kita bisa lolos atau tidak. Periksa diri ini. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi penderitaan datang sebagai penuaian atau sebagai hukuman atau sebagai ujian. Ini satu hal yang penting yang menjadi salah satu kunci di mana Daud hingga ia jadi orang yang sangat memperkenankan Tuhan. Ya, ini memeriksa diri terlebih dahulu. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul 13
12. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Jadi kita periksa diri dulu. Memeriksa diri itu secara rutin. Setiap hari kita periksa itu diri kita. Kalau penderitaan itu datang sebagai hukuman atas dosa atau kesalahan kita, harus segera dibereskan alias bertobat dengan sungguh-sungguh dan berbalik kepada Allah supaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Dan sebaliknya kalau Roh Kudus dalam hati kita tidak menyalahkan kita, penderitaan itu datang sebagai ujian. Dan kita harus bereaksi yang benar. Kalau ada ujian, bereaksi yang benar, bereaksi yang tepat, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita nanti akan lulus dan menang. Ya. Kalau seorang belajar di sekolah pelajaran ini, waktu ujian bisa lulus, ya kalau sesuai ya jawabannya dalam ujian atau sesuai dengan apa yang diajarkan. Kalau pakai yang lain, pakai logika, pakai yang lain, nggak lulus. Ini saudara dikasih Tuhan. Ini cara penderitaan, periksa diri. Yang kedua, jaga hati. Supaya jangan sampai timbul reaksi yang salah. Reaksi yang salah itu termasuk kepahitan, kecewa, berontak, melawan Allah, putus asa, dan lain-lain. Dan juga jangan izinkan iblis bicara. Semua cocokkan dengan firman Tuhan. Yakin bahwa Tuhan selalu melihat dan mengawasi apapun yang terjadi kepada kita. Jadi jaga hati ini. Amsal 4:23. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi cara menangani penderitaan, pertama periksa diri, yang kedua jaga hati. Yang ketiga jalan dengan iman. Orang yang bisa mempercayai Tuhan meskipun dia lemah akan menjadi kuat. Sebab bukan kekuatan manusiawi yang bisa, saudara dikasih Tuhan, melepaskan dari segala penderitaan, bukan kekuatan manusiawi, melainkan dari Tuhan. Ya. Sekalipun situasi kondisi belum berubah, jangan bersungut-sungut, amin. Tapi naikkan kata-kata iman, pengharapan, pujian, seperti Paulus dan Silas. Ya. Jadi jalan dengan iman. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat ke-7. Ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Iman, bukan imannya Mas Thomas ini. Ya. Juga ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Mazmur 37 ayat 39. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Dia, Tuhan menjadi tempat perlindungan ini. Ya. Jadi ada kekuatan ini, saudara dikasih Tuhan. Ya. Tuhan tidak akan mengecewakan
anak-anaknya. Ya. Roma 10 ayat 11. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Berarti tidak mengecewakan kita. Dan yang keempat, cara menangani penderitaan yang keempat, kenali siasat iblis. Kenal dari mana? Dari firman Tuhan. Iblis itu selalu berusaha menipu untuk membinasakan umat Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kita harus mengenal iblis itu dari firman Tuhan. Ya, sebab iblis selalu berusaha mau menipu dan lain sebagainya. Firman Tuhan itulah kebenaran yang akan menyingkapkan, membukakan segala siasat iblis. Ya. Kalau kita mau mentaatinya, tak akan sampai kena jerat atau tipu muslihat iblis. Dan cara menangani penderitaan yang kelima, praktekkan firman Tuhan dengan tepat. Ya. Praktekkan firman Tuhan dengan tepat pada masalah atau penderitaan. Tuhan sudah memberi bagi kita firman Tuhan atau Alkitab sebagai buku panduan lengkap untuk mengatasi segala jenis penderitaan. Dan Roh Kudus akan menghidupkan ayat-ayat yang diperlukannya untuk setiap masalah kita. Jadi kalau kita baca secara hurufiah ya mati. Tapi Roh Kudus akan menghidupkan 2 Korintus 3 ayat 6. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tapi roh itu menghidupkan. Jadi firman Tuhan yang ditulis ada peran roh. Praktik firman Tuhan. Ya. Ini ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, sehingga ya, kita bisa lolos dan berkemenangan atas setiap masalah. Yang keenam, ya, yang keenam, ya, hindari penderitaan yang tidak perlu. Ya, jadi cara menangani penderitaan yang hindari penderitaan yang tidak perlu ada. Bagaimana? Dengan cara mencegah agar kita tidak sampai jatuh di dalam dosa. Karena dosa itu adalah sumber celaka, sumber penderitaan. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Roh Kudus ya, akan terus berbicara, akan mengingatkan, bahkan akan mencegah. Asal kita mau taat, pasti bisa terhindar dari dosa dan tidak sampai celaka menderita. Ya. Amsal 22 ayat yang ketiga kita baca kembali. Amsal 22 ayat yang ketiga. Kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyi. Tetapi orang yang berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi hindari hal yang tidak perlu ini. Yang ketujuh, ya, cara menangani penderitaan yang ketujuh, ya, kita harus mau menguatkan
kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan seperti Daud. Jangan berharap kepada kekuatan manusiawi. Kalau berharap kepada kekuatan manusiawi, satu kali pasti akan mengecewakan. Tapi lihat, ya, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Menguatkan iman kita kepada Tuhan seperti Daud. 1 Samuel 30 ayat 6, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia dalam keadaan terjepit, ya, tapi menguatkan percayaan kepada Tuhan. Jangan berharap kepada kekuatan manusia yang akan mengecewakan nanti, tapi berharap kepada Tuhan. Dan yang ke-8, cara menangani penderitaan. Mari, ya, kita akan simak yang ke-8. Bisa melihat yang tidak kelihatan. Loh, ya apa? Bisa melihat yang tidak kelihatan. Yang pertama, iblis, ya, dalang yang bekerja di belakang semua penyebab atau sumber penderitaan itu. Ini yang harus diperangi, ini yang harus dikalahkan lebih dahulu, dan kita lebih mengalahkan secara terus-menerus, insentif. Efesus 6 ayat yang ke-12, ya. Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara yang tidak ketok. Ya. Kita bisa melihat yang tidak kelihatan, di mana iblis akan bekerja, iblis sumber penderitaan, yang harus diperangi, yang harus dikalahkan lebih dahulu. Ya. Jangan manusianya, perangi iblis, usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka masalah itu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Ya. Itu, ya, bisa melihat yang tidak kelihatan. Ya. Yang kedua yaitu, ya, kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Kedua itu yaitu pahala yang menunggu di surga. Belum kita lihat. Kalau bisa melihat ini, kita tidak akan loyo, tapi kita akan jadi lebih kuat. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Karena segala penderitaan, karena Tuhan itu akan diubah jadi pahala atau jadi kemuliaan dalam kehidupan kita ini. Ya. Kejadian 49 ayat 15. Kejadian 49 ayat 15. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disedengkannyalah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak rodi. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, bisa melihat yang tidak kelihatan, di mana iblis bekerja tentunya lewat firman Tuhan, dan pahala yang menunggu di surga itu. Nah, itu belum kelihatan. Tapi kalau kita mau, ya, sungguh-sungguh, maka kita akan bisa melihat itu. Yang ke-9, ya, cara
menangani penderitaan yang ke-9, yaitu memanfaatkan penderitaan. Loh, kok memanfaatkan penderitaan? Penderitaan itu sama dengan perang atau secara rohani. Kalau kalah akan ditawan, dirampas sampai habis. Tapi kalau bisa menang, perang itu justru berubah menjadi keuntungan. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Kemudian yang ke-10, ya, cara menangani penderitaan yang ke-10 yaitu bersukacita dan tetap bersyukur seperti yang Tuhan perintahkan. Sehingga Roh Kudus akan memberi damai sejahtera dan sukacita yang terus memancar dari dalam hati ini. Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya. Kita tetap bersukacita, tetap bersyukur. Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi kita tetap bisa bersukacita, bersyukur seperti yang Tuhan perintahkan untuk kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kalau kita bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan lewat penderitaan itu, kita akan tetap bisa bersyukur kepada Tuhan dan bersukacita. Tapi kalau tidak ngerti tadi, ya sudah, bisa loyo meninggalkan Tuhan. Dan yang ke-11, cara penderitaan yang ke-11, kita tidak mudah menghakimi orang lain. Saudara dikasih Tuhan, ya. Tuhan mengizinkan Elisa mengalami sakit yang membawa kepada kematiannya. Bukan karena dosa atau bukan karena salah. Buktinya Tuhan masih bekerja lewat Elisa, baik waktu sakit juga waktu Elisa telah mati. Ya. Bukan hak kita untuk menghakimi orang lain. Oh, dia mati, salah dan lain sebagainya ini. Kita tidak mudah menghakimi orang lain. Ya. Itu kita harus periksa. Dan yang ke-10, yang ke-11 ya. Ya, ke-11. Ya. Tidak mudah menghakimi orang lain. Dan yang ke-12, ya, mulai saat-saat ini kita mulai apa ya? Istilahnya menyicil. Penderitaan itu ada suatu ujian wajib yang akan umat Tuhan jalani. Nanti akan terjadi. Sekarang juga sedang terjadi. Baik menderita oleh karena Kristus, juga penderitaan-penderitaan lain yang Tuhan izinkan untuk memproses, untuk memurnikan umat. Filipi 1:29. Filipi 1:29. Pelayan siap. Filipi 1:29.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Bukan saja percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Jadi penderitaan adalah salah satu ujian. Ya, saya katakan wajib yang akan umat Tuhan jalani. Baik menderita karena Kristus, juga penderitaan-penderitaan lain yang Tuhan izinkan untuk mengolah, memurnikan umatnya. Pengkhotbah 7 ayat 14. Pengkhotbah 7 ayat 14. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14 ya. Pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi setiap umat Tuhan harus bersedia. Ya, harus bersedia. Minimal. Ya, dengan memenuhi, yaitu hidup di dalam 7 pokok kebutuhan pokok rohani, termasuk ibadah dan pelayanan ini. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kita mau yaitu tekun, ya, 7 pokok rohani, tetap suci, ya, tekun memikul salib, bersekutu dengan Tuhan dan anggota tubuh Kristus, berdoa dalam roh dan kebenaran, tekun beribadah, berakar dalam firman Tuhan, dan melayani Tuhan. Sebab satu kali kelak, kalau ujian atau penderitaan itu datang, kita sudah siap bisa menghadapi dengan benar sehingga lolos dan berkemenangan dengan Tuhan. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Kita saat ini sedang menghadapi yaitu penderitaan, ya, lewat masa pandemi ini. Tapi mari, Tuhan sudah banyak menolong kita lewat firman-Nya supaya kita tetap bisa ada dalam kekuatan. Bahkan tadi kita sudah tahu apa penyebab penderitaan. Yang tidak tahu sama yang tahu berbeda itu. Dan bagaimana, ya, apa tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan kita terhadap kita sudah tahu. Jadi kita tidak perlu berkeluh kesah, bersungut-sungut, putus asa. Tapi Tuhan juga memberikan cara menangani penderitaan, ya, sehingga kita tetap kuat dan teguh di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan memberkati kita.
ikut jalan bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baui hatiku, sesuatu terjadi, sadarkan tiada. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia ikut jalan bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, yang pulihku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Haleluya. Sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya.
malam hari ini Tuhan sudah berikan kepada kita satu pengertian yang mendalam bagi kehidupan kita. Bahkan di saat-saat akhir zaman ini, menghadapi banyak penderitaan masalah yang terjadi oleh karena dampak daripada COVID-19 ini Tuhan. Tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita saat pagi hari ini, sehingga kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu merasakan ketakutan, kekhawatiran menghadapi segala. Kalau kita mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup ini, maka kita tidak akan pernah merasa ketakutan. Karena hidup yang Tuhan izinkan ini suatu perjalanan yang harus kita hadapi ke depan sana. Tapi bukan berarti masalah yang ada itu yang harus menakutkan. Tidak perlu kita merasa takut ini. Jadi hidup ini terus berjalan. Tapi masalah penderitaan tidak lagi menakuti kita. Karena kita tahu di mana firman Tuhan sudah jelaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau kita mengerti penyebab penderitaan. Kalau Engkau izinkan penderitaan ini datang. Kami mengerti, kami kuat. Dan tidak mudah terjebak. Haleluya. Bapak Pendeta Samuel akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Ya. Engkau Yesus Tuhan, Imam besar agung yang berkemenangan. Ya. Engkau Raja kemenangan di dalam hidup kami. Oh, terima kasih. Engkau sudah mengalami penderitaan Ya. yang kami sudah alami selama kami hidup Ya. Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Ya. Tuhan sudah rasakan semuanya. Ya. Sampai penderitaan itu bagaikan Tuhan peluh titik-titik darah. Itu sebabnya karena Engkau Imam besar yang turut berkasihan, Engkau juga turut merasakan setiap penderitaan kami Tuhan. Engkau tahu batas kekuatan kami, Engkau tahu batas ketahanan kami. Itu sebabnya kami mohon kekuatan-Mu Tuhan. Sehingga jikalau memang Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi, Ya. iman kami tidak merosot, Ya. kasih kami terhadap-Mu tidak hilang. Tetapi kami semakin Tuhan membawa hidup kami dekat dan lebih dekat kepada Engkau. Kami semakin membawa pengharapan kami lebih kuat kepada Engkau. Kami taruh seluruh penyerahan hidup kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami tidak pernah tinggal diam. Amin. Dia tidak biarkan kami Tuhan. Engkau pada waktu yang indah pasti menolong kami. Di tengah-tengah keadaan dunia yang saat-saat ini terjadi, Engkau Tuhan Maha Tahu, Engkau mengetahui semuanya Tuhan. Tidak ada yang tertutupi dari pandangan-Mu. Itu sebabnya kami terlebih yakin Tuhan sudah atur semuanya. Sehingga semua akan Tuhan nyatakan pembelaan-Mu, Tuhan nyatakan keajaiban-Mu. Sehingga mata rohani kami melihat bahwa Tuhan kami Tuhan yang benar. Amin. Allah kami Allah yang besar. Dia terlebih besar dari setiap apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Biarlah seluruh kami sidang jemaat-Mu mau belajar dan terus belajar. Tidak takut dengan apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan di sekeliling kami atas hidup kami sekalipun. Roh Kudus Allah beri kami kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu. Ya, terima kasih. Meteraikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Ya. yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat firman pada saat ini. Pakai terus Tuhan, beri kesehatan kekuatan baru setiap hari terlebih dalam ibadah pelayanan kami mendatang Tuhan. Tuhan terus pakai bukakan firman melalui hamba-Mu lebih heran lebih dalam lagi. Terima Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Engkau sudah lawat kami Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dalam hidup nikah,
dalam pekerjaan, dalam apapun serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya pemeliharaan dan perlindungan nyata di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah sidang jemaat semakin hari semakin boleh bersandar kepada Engkau. Harapan satu-satunya adalah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi yang sakit dalam tubuh jasmani, Engkau pun akan lewat mereka, Engkau akan angkat setiap kuasa yang menyebabkan sakit penyakit Tuhan, dan Engkau akan menyembuhkan. Bagi yang sudah sembuh Tuhan dari sakit, Engkau sudah menolong Tuhan, dan biarlah Bapa dalam surga, Engkau sudah memberi kemurahan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ada mengucap syukur kepadamu atas segala berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi yang ada bangsa negara ini. Engkau juga tolong lingkungan di mana kami berada, supaya semua kami dapat perlindungan pemeliharaan dari Engkau Tuhan, dan juga semua apa yang sedang dialami tentang pandemi COVID-19 ini bisa Bapak tertahan, tidak terus melonjak tapi bahkan terus menurun, sehingga saatnya Engkau memberikan situasi kembali pulih aman Tuhan. Terima kasih, semua itu ada dalam tangan daripada Engkau, kehendak-Mu, rencana-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah diberkati. Mereka sudah memberikan persembahan ucapan syukur, karena mereka boleh bersyukur atas berkat-berkat yang Kau limpahkan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk diakonia yang sudah mempersembahkan, sudah berkati, mereka bisa membagi kepada yang membutuhkan. Demikian perpuluhan yang sudah Engkau Bapa berkati, maka mereka bisa membalikan keperluan itu Tuhan. Terima kasih, satu bukti Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk Bapa dalam surga, persembahan khusus untuk renovasi gereja. Engkau akan menolong Tuhan, sehingga tepat waktu semua Engkau akan menolong, mencukupkan semua Tuhan, sehingga semua kebutuhan-kebutuhan untuk renovasi yang ada Engkau sudah tetapkan. Tolong Tuhan, sehingga semua boleh berjalan. Rencana kami beda dengan rencana-Mu, karena Engkau lebih tahu ke depan apa yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Kami serahkan seluruh pelayan-Mu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, berkat-berkat Kau limpahkan, baik damai sejahtera dan kasih karunia. Juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Engkau akan tolong supaya anak-anak sekolah minggu boleh didorong oleh orang tua untuk setia, sungguh-sungguh di dalam ibadah sekolah minggu, sekalipun secara online Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih, berkati semua yang sudah ambil bagian Bapa di dalam pelayanan ini, baik untuk konsumsi, baik untuk yang lain-lain Tuhan, mendukung pelayanan ini. Kami serahkan semua ke dalam karena Engkau sudah memberkati. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.